kenapa burung ini dikasih nama Castello, Mas Bayu? Ya karena riwayatnya Mas Agus, saya ngambil burung ini posisi dari Mas Junet sudah telo, sekarang sembuh, jadi bekas telo, Castello. Untuk teman-teman semuanya, Trah Kenwood adalah salah satu trah yang fenomenal, trah yang melegenda karena trah ini banyak sekali melahirkan jalur-jalur juara, dan kali ini HMC menemukan salah satu trah Kenwood original yang berada di Kota Bekasi. Dan bagaimanakah serunya liputannya? Yuk teman-teman semuanya ikutin terus liputan bersama HMC. Castello berwarna tritis, anak Kenwood asli ya dari Mas Junet. Kalau dari larnya Mas Bayu, yuk kita buka larnya seperti apa nih. Larnya rapat-rapat, lebar-lebar ya Mas. Larnya mewah sekali ya Mas ya. Ini tritis mengingatkan burung seperti jaguar ya Mas. Jaguar. Ya, mirip. Kalau sayap sebelah satu lagi nih Mas nih. Nah ini kalau dilihat dari sayapnya Mas Bayu, komennya seperti apa nih Mas Bayu? Ini burung sprintnya luar biasa ya Mas, kenceng. Terus juga larnya besar-besar, kayaknya stabil. Dan pas Castello apakah pernah sempat diuji coba Mas? Setelah normal posisi normal, coba di lop-lop deket aja Mas Agus, biar dia gerak lebih sehat. Itu apa ya, shootnya luar biasa ya. Mungkin karena dia memang punya potensi bagus, terus ketambah bekas Castello juga, jadi rada apa ya, Nambah tenaga, nambah kenceng ya. Nambah kenceng. Oke, Mas, kalau dari postur tubuhnya Castello ini Mas Bayu bisa bercerita ke teman-teman Mas? Posturnya ini panjang ya, panjang, besar, punya tulangan yang kokoh, kuat. Tulang-tulangnya juga besar, sayapnya tebel. Itu kemungkinan buat turun jedar-jedor juga kuat ya. Oke, capit udang sama ring mungkin bisa diceritain Mas Bayu. Capit udangnya ini lebih renggang dari Goliath ya, cuman dia punya capit udang yang tebel, kokoh, setengah senti lah renggangnya. Kalau ring, ciri khasnya Mas Junet nggak ada ring ya Mas. Ini pakai ring clip seperti yang sudah ring clip nomor telepon saya, sama satu lagi ring clip saya kasih tulisan Kenwood, karena untuk nandain kalau ini masih terahnya Kenwood. Gitu. Ini teman-teman, kalau ini jalur betinanya ya, betinanya punya Castello. Mungkin Mas Bayu bisa diceritakan terahnya Mas. Nah ini betinanya jalurnya masih Kenwood juga ya. Jadi betina ini anak Goliath. Goliath bertemu dengan adik Dori. Dan dari sayap dulu Mas, kita buka yuk Mas. Ini larnya ya, larnya rapat. Larnya mewah bener nih Mas, larnya ya. Oke Mas, kalau dari postur tubuh Mas, jenengan lihat seperti apa nih Mas Bayu? Postur tubuhnya bagus ya Mas ya. Badannya lentur banget, dagingnya lentur, bulunya halus, matanya juga bersih, bentuk kepala juga bagus, paruh bagus. Gitu. Mata jagung ya, hitamnya bersih bener ya Mas, nggak ada blurnya sama sekali ya Mas. Dari pacoknya, pacok apa itu namanya Mas? Pacoknya gading ya. Ciri Pacok khasnya gading. gue lihat anak-anaknya kebanyakan gading. Oh. Untuk sapit udangnya panjang, rapet,
keras, ya. Setengah jari lah Mas Agus. Nah kalau ini pasti ringnya pasti ring GMT ya Mas? Kalau ini ringnya ring GMT Mas Agus. Ini ring asli GMT karena anaknya Goliath. Kalau dari jalur ini apakah sudah ada anaknya Mas Bayu? Anaknya ada yang sudah dilatih di Lapak Bravo. Anaknya lumayan ugal-ugalan Mas Agus. Gitu. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus, kenceng-kenceng. Oke. Kemarin setelah kita liputan Goliath, salah satu anak Kenwood yang original dari tim Kenwood punya Mas Junet ya. Ternyata di tim GMT ini masih punya satu lagi anak Kenwood ya yang cuman burungnya telo. Jadi buat teman-teman semuanya, burung ini dikasih nama Castello. Nah, bagaimanakah proses mendapatkan Castello ini dari tim Kenwood Mas Junet? Mungkin Mas Bayu nanti bisa bercerita. Awalnya pas main ke kandang Mas Junet itu ngelihat Goliath, saya udah tertarik Mas Agus, sudah deal. Tapi masih ada rasa kurang, pengen lagi gitu. Cuman saya pikir kalau untuk ngambil yang udah perform itu kayaknya harganya udah tinggi ya. Makanya saya tanya Mas Junet, ada lagi nggak yang posisi pacet? Mas Junet bilang masih ada Mas, satu, cuman posisinya telo gitu loh. Makanya telo, cuman udahlah, saya pikir ada pengalaman di burung telo, pernah saya obatin sembuh. Itu tuh saya coba, saya lihat Mas Junet. Nah Mas Junet pulang diambil, setelah sampai kandang dilihat, ini Mas burungnya posisi palanya itu melintir Mas Agus. Kalau ditaruh di bawah dia nggak mau terbang, jalan juga mundur. Gitu. Berarti sudah parah ya telonya ya Mas ya? Lumayan parah. Cuman saya yakin lah, dicoba gitu, berani cobalah kita gambling gitu. Akhirnya saya ambil. Dan perjalanan Castello ini Mas sampai akhirnya sekarang kan Castello teman-teman semuanya ya bener-bener bisa sehat, kembali normal, sedia kala bisa terbang normal. Nah ini perjalanan Castello akhirnya bisa sembuh total mungkin kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit di Mas Bayu. Mas Bayu bisa bercerita bagaimanakah proses penyembuhan Castello pada saat telo sampai akhirnya Castello bisa sembuh total Mas? Perjalanannya cukup panjang, hampir kurang lebih 1 tahunan Mas Agus ya. Saya udah coba ada referensi ke sana ke sini, itu saya coba jalanin semua. Pertama awal, Mas ada yang bisa sembuhin di Pemalang tuh, ada dokter seperti ini nih. Saya bilang coba kita cari alamatnya, kita kirim. Dan setelah berapa lama terapi ternyata tidak ada perubahan, akhirnya kita bawa pulang lagi. Terus coba Mas di Jogja ada yang bisa seperti ini, kita coba sana, kita kirim lagi. Setelah berapa lama terapi juga nggak ada perubahan, akhirnya kita tarik lagi balik. Itu hampir sempat frustasi Mas, karena tidak sembuh-sembuh tadi. Tidak sembuh-sembuh. Sampai Mas Junet masih terus pantau gimana Mas kondisinya gitu. Saya bilang belum ada anaknya Mas, karena masih belum bisa kawin ya gitu. Sampai Mas Junet juga menawarkan kalau misalnya memang nggak ada hasil, ditukar aja Mas, nih saya ada bahan player setengah jalan gitu loh. Cuman saya tanya terahnya apa Mas Junet gitu. Mas Junet bilang ini dari jatuhnya cucu Kenwood. Saya berpikir kalau cucu Kenwood saya sudah punya Goliath, Tidak punya anaknya sudah punya ya. anaknya, masuknya cucu Kenwood juga. Saya pengen grade-nya tuh yang di atas lah, di atasnya cucu, berarti kan anak. Udah saya pertahankan akhirnya Mas, sampai akhirnya saya ketemu sama yang namanya di Facebook tuh, saya sering lihat dia nanganin masalah telo, nanganin masalah macet telur. Itu saya coba komunikasi, saya japri. Itu di Bandung, nama Facebooknya Obet Lifter. Saya coba komunikasi, terus setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya dia bilang, coba saya tanganin, kirim aja gitu loh. Nah untuk pengirimannya saya berpikir saya harus tahu tempatnya. Saya antar ke sana Mas, saya antar ke sana. Sampai di sana saya ketemu orangnya, ngobrol-ngobrol, lihat kondisi burung. Coba saya tanganin ya Mas, ini saya coba tanganin semaksimalnya. Itu burung biar ditinggal di sini, kita terapi. Nah akhirnya saya tinggal tuh Mas Agus. Dan ketika diterapi di Bandung ya Mas ya, khusus penanganan merpati telo, ini butuh proses berapa lama akhirnya Castello ini bisa sembuh dengan sempurna Mas Bayu? Untuk proses penyembuhannya itu makan waktu 2 bulan Mas Agus. Lama juga ya? Ya, cuma begitu 2 bulan itu sudah dikabarkan sudah pulih total, dia sudah bisa terbang, bisa kawin gitu. Enaknya di sana itu selalu diinfo, progresnya tuh diinfo. Mas ini burungnya udah mulai
bisa matuk jagung, sampai dia sudah mulai palanya sudah mulai ngangkat berdiri, terus sampai dia sudah mulai berdiri tuh mas, cuman masih agak goyang-goyang, itu selalu info terus. Ini perkembangannya per progres tuh dia info sampai akhirnya ini burung sudah mau jodoh saya lihat Kaget juga mas, kaget, sudah kaget normal, bukan main. ya burung sudah normal bisa kawin dan senengnya seperti apa nggak bisa bayangin saya mas. Itu kayak ya kita kayak nemu sesuatu yang berharga lah gitu, karena memang kita udah berharap ini tuh pasti bisa gitu. Sampai dikirimin video ini burungnya jodoh giring sampai di log, saya pikir masa sih nggak percaya sama di shoot sambil lihat ini burungnya mas, wah ternyata benar. Cuman terbangnya masih awal, masih ya belum jauh lah mas Agus, agak miring mungkin ya. Palanya masih agak miring. Akhirnya proses sampai selesai, dikasih obatnya juga. Ini nanti untuk selesai dari sini ini coba diterusin obatnya, dan akhirnya sampai sekarang hampir total 100% sembuh. Oke. Dan itu teman-teman ya ceritanya bagaimana Castello yang awalnya burung telo yang notabene masih anak Kenwood original dari Mas Junet sampai bisa total sembuh Mas Bayu. Dan kalau untuk anak-anak Castello sendiri itu kurang lebih sudah ada berapa mas dari jantan atau betinanya? Kurang lebih saja mas. Kalau kurang lebih selama 3 tahun ini ya banyak ya mas Agus. Kalau perhitungan sekitar 50 lebih mas Agus. 50 lebih ya. Lebih mas Agus. Dan dari anak-anaknya itu mas, sudah ada yang berprestasi atau mungkin sudah dalam masa progres, atau mungkin mas Bayu bisa bercerita ke teman-teman HMC nih mas? Itu ada yang sudah berprestasi di cucunya Castello. Di cucunya Castello. Dan ada di kandang GMT mas? Ada di kandang kita sendiri. Itu anak armada ketemu anak Castello betina. Itu keluar Bollywood, dan kebetulan Bollywood di kita juga sudah prestasi. Dan ternyata ya Mas Bayu ya, jalur-jalur Kenwood itu ternyata tidak hanya di anak cucunya ya Mas, ya, sampai ke cicitnya juga kita sudah sering dengar banyak yang berprestasi ya Mas Bayu ya. Oke buat teman-teman semuanya, demikianlah liputan kita hari ini bersama dengan Castello dan Mas Bayu. Sekali lagi terima kasih Mas sudah diizinkan kembali nih buat liputan. Mudah-mudahan doa saya Mas Bayu ya, tim GMT tambah sukses, tambah maju ke depannya ya Mas ya. Dan mungkin kita akan bertemu lagi Mas Bayu di liputan Hoki Merpati selanjutnya ya Mas ya. Hoki Merpati memang luar biasa. Dan informasi buat teman-teman semuanya bahwa ulanginya deh ya. Stop aja lagi deh. Untuk teman-teman semuanya bertemu kembali dengan HMC kali ini ya. 3. Untuk teman-teman semuanya, Rah Kenwood adalah